Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Sayyidil Arabi wal Ajamiyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang mulia para asatidz, para tuan-tuan guru, para sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jemaah salat subuh Masjid Baitur Rahman, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman beserta segenap jajaran pengurus yang hadir, para sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat yang mohon izin, mohon ikhlas tidak disebut satu demi satu, tapi insyaallah tidak akan mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini senantiasa selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam ta'zim kita haturkan teruntuk baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Pada pagi hari ini akan dilanjutkan kembali setelah kita menjelaskan muqaddimah di dalam kitab Sulamut Tauhid dari mulai pembahasan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjutkan dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutkan kembali kemarin membahas tentang kalimat dari kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka pada pagi hari ini yang akan disampaikan itu adalah penutup daripada muqaddimah kitab Sulamut Tauhid. Ini adalah kita senantiasa selalu bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina. Begitu redaksi di dalam kitabnya. Salawat itu adalah merupakan ibadah yang begitu amat sangat istimewa, di mana kalau seandainya kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sebagai umat baginda Rasul, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah
Sesungguhnya malaikat Allah dan malaikatnya senantiasa selalu bersolawat kepada baginda Nabi. Maka ini ada sebuah rahasia yang begitu amat sangat unik, Bapak Ibu sekalian. Di mana kalau seandainya kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita melakukan berbagai macam ibadah syariat, contohnya sholat, contohnya puasa, ibadah zakat, ibadah haji. Maka di saat Allah memerintahkan kepada kita melakukan sholat, maka Allah tidak mengakhiri dengan kalimat bahwa Allah sendiri melakukan sholat. Jadi di saat Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan sholat, apakah Allahnya sholat? Kalau dalam bahasa kasarnya begitu, maka Allahnya tidak sholat. Allah merintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah puasa, apakah Allahnya melakukan ibadah puasa? Allahnya tidak melakukan ibadah puasa. Allah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat, maka Allahnya melakukan atau mengeluarkan zakat? Tidak. Di saat Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah haji, apakah Allah yang menunaikan ibadah haji? Allah yang tidak menunaikan ibadah haji. Tapi di saat Allah memerintahkan kepada kita untuk membacakan sholawat kepada baginda Nabi, maka lihat daripada sambungan kalimat ayatnya, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah, yusalluna, mereka senantiasa selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun mungkin kalau seandainya kita melihat di dalam sudut pendapat ulama-ulama yang lain, di antaranya di dalam kitab Jawahirut Tauhid di antaranya dijelaskan bahwa pemaknaan daripada kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, salawat Allah, salawat malaikat Allah, dan salawat kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda pemaknaan. Mana di antaranya salawat Allah untuk baginda Nabi itu adalah bimakna rahmat, kata para ulama, atau bimakna kasih sayang. Di saat Allah membacakan sholawat kepada baginda Nabi, itu adalah rahmat, kasih sayang Allah ditumpahkan semuanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepenuhnya kasih sayang Allah adalah teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada di muka bumi ini setiap makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah sayangi melebihi akan sayangnya, cintanya Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai katanya dunia ini diciptakan karena apa? Karena adanya baginda Nabi. Di dalam hadis qudsi kan kita tahu, bahkan sering didengar dari para ulama, para guru-guru kita, laulaka lamma khalaqtul afla Muhammad. Kalau bahasa kita, kalau saya tidak menciptakan engkau, maka saya tidak akan menciptakan bumi dan seisinya. Maka itu adalah sebuah kasih sayang, sebuah rahmat sepenuhnya Allah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, sholawat malaikat untuk baginda Nabi adalah bimakna maghfirah, bimakna ampunan. Malaikat senantiasa selalu bersolawat memohon ampunan kepada baginda Nabi, kepada Allah Ta'ala, untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, baginda Nabi itu adalah manusia yang maksum, manusia yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala.
tidak pernah di dalam kehidupan baginda Nabi melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Tidak ada bahkan kecenderungan di dalam diri baginda Nabi untuk melakukan perbuatan maksiat. Beda dengan kita. Kalau kita mah manusia, ibu mungkin anggap saya ustaz. Ustaz aja tetap di dalam hatinya itu kadang-kadang kecenderungan untuk melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu ada. Nabi hal-hal yang seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala telah dibersihkan. Maka sholawat malaikat untuk baginda Nabi yang dimakna maghfirah itu semua akan kembali kepada kita umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat malaikat bersolawat kepada baginda Nabi, maka ampunan yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya baginda Nabi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, solawat kita untuk baginda Nabi adalah dimakna doa, kata para ulama. Jadi keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala disampaikan melalui sholawat kepada baginda Nabi dengan harapan sholawat tersebut akan menyampaikan hajat dan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau saya ambil analogi sederhana begini, ada orang yang mau ketemu sama Bapak Presiden, punya hajat nih sama Bapak Prabowo. Kalau kita ujuk-ujuk datang ke sono, dari istana kita datang, nemuin Bapak Prabowo Subianto, Presiden kita. Coba bayangin, kita datang ke sono, ujuk-ujuk datang ke sono, kira-kira diterima apa kagak? Sederhananya sederhana gitu. Tapi kebetulan kita punya teman, bahkan saudara, orang dekatnya Pak Prabowo, asisten pribadinya Mayor TNI, misalkan saudara kita. Kita bilang sama Pak Mayor, Jenderal, mohon maaf, saya sebetulnya ada keperluan sama Bapak Prabowo. Ini analogi sederhana, tolong dibantu biar saya ketemu sama Bapak Prabowo. Sama Pak TNI diatur, bisa, tenang aja. Akhirnya kita bisa ketemu melalui orang dekatnya Bapak Prabowo Subianto, Presiden kita. Begitupun kita di saat menyampaikan hajat dan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa kita? Kita mah orang yang banyak dosa, kita mah orang yang banyak kesalahan. Ya Allah, kalau kita mau jujur ibu bapak sekalian, kan kita mah dosa dulu. Pagi mungkin ya di rumah kan kita selamat nih dari dosa nih. Di rumah kita kagak marah-marah sama bini ya Pak ya. Kagak dibikinin nama ibu kopi, kita kagak marah, udah santai aja. Akhirnya ternyata dosa dilakukan di jalan. Di rumah kita selamat melakukan perbuatan dosa, di jalan kita melakukan perbuatan dosa. Kita mau kerja, motor kesenggol sama orang lain, marah-marah kita, mencak-mencak kita, bahasa-bahasa yang kurang pantas kita keluar. Di jalan kita melakukan perbuatan dosa. Alhamdulillah Ustaz, di rumah saya selamat melakukan perbuatan dosa, di jalan saya melakukan perbuatan dosa. Kagak, ternyata dosa kita lakukan di kantor. Kita punya teman perempuan rada cakepan dikit. Lah apa bini lupa kalau udah di kantor mah ya Pak, itu kan ya main lalat kletet, main lalat lirik, itu gemoy juga ini kan. Itu kan teman kita. Ternyata dosa kita lakukan di kantor. Alhamdulillah Ustaz, di rumah kita kagak melakukan dosa, di jalan kagak melakukan dosa, di kantor kita selamat melakukan dosa. Ternyata dosa kita sepulangnya di rumah. Sampai di rumah kita mandi, kita makan, kita masuk ke kamar. Di kamar istri lagi nonton TV, kita di kamar sendiri buka-buka itu
kita lihat gambar-gambar yang agak karuan, ternyata dosa ada di kantong kita. Ternyata dosa ada di kamar kita. Kagak ada manusia yang selamat dari melakukan perbuatan itu. Maka siapa kita mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mau menyampaikan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kata Allah makhluk yang paling mulia, siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keinginan kita disampaikan lewat baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin pergi ke tanah suci. Ya Rasulullah, saya ingin naik jabatan. Ya Rasulullah, saya ingin punya anak yang soleh. Ya Rasulullah, saya ingin hidup berkah. Disampaikan hajat dan keinginan kita melewati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang agung, manusia yang bersih hatinya, manusia yang paling ikhlas. Sampailah keinginan kita kepada Allah. Maka kenapa di dalam etika doa, kan etika doa seperti itu. Setelah kita memuji Allah, lantas kita bersolawat kepada Allah. Karena solawat itu apa? Musul kita, penyampaian keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah maka kenapa di dalam kehidupan kita agak pernah, bahkan jangan kita lewat untuk selalu bersolawat kepada baginda Nabi. Lupa solawat itu begitu amat sangat istimewa. Bahkan kalau seandainya kita melihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, coba kata Nabi, kita membacakan sholawat kepada baginda Nabi, sekali kita bacain sholawat kepada baginda Nabi, kita diberikan 10 kebaikan. Satu kali sholawat kepada baginda Nabi, 10 kebaikan kita diberikan oleh Allah, 10 keburukan kita dihapuskan oleh Allah, 10 tingkatan daripada derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kali kita membacakan sholawat, bahkan terlebih kata baginda Nabi, hari Jumat dan malam Jumat. Hadisnya jelas. Jumat itu istimewa. Ibu bapak, kalau seandainya di hari-hari biasa ini kita bacain sholawat kepada Nabi 300 sehari. 300 saja. 300 sehari baca sholawat kan enak. Kalau 300 kali kita bacakan sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, pagi 100, datang siang 100, sore 100, 300 kita sholawat kepada baginda Nabi. Kalau mau 500 sebelum tidur selesai sholat isya 200 kita bacain sholawat kepada baginda Nabi. Lihat apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Satu kali saja kita membacakan sholawat kepada Nabi, Allah berikan kepada kita 10 kebaikan. Jangan ragu, jangan khawatir, sholawat kepada baginda Nabi. Apalagi hari dan malam Jumat, kata Nabi, aksiru minas sholawati alayya fi yaumil jum'ah wa lailatiha faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Kata Nabi, kita harus memperbanyak membacakan sholawat kepada Nabi, terutama hari dan malam Jumat. Karena apa? Kata Nabi, dijanji Nabi, orang yang membacakan sholawat kepada Nabi hari dan malam Jumat itu kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Orang tersebut akan disaksikan di saat amal kita ditimbang. Kan nanti amal kita itu bakalan ditimbang. Mizan namanya, yaumul mizan, ada hari di mana seluruh amal yang kita kerjakan, dari mulai kita balik usia 12 tahun mungkin, usia 15 tahun sampai kita mati, di usia 59 tahun, di usia 70 tahun, di usia 90 tahun, itu amal kita akan ditimbang. Nah nanti di saat amal kita ditimbang, bagi orang yang memperbanyak membacakan sholawat kepada Nabi malam dan hari Jumat itu akan ditongkrongin nama Nabi. Dilihat, bahkan yang penting kata Nabi, wasyafi'an, dan orang tersebut akan ditolong, diberikan syafaat oleh baginda Nabi di saat tidak ada hari, bahkan tidak ada seseorang pun yang mampu memberikan pertolongan kepada kita melainkan baginda Nabi. Ini kalau saya ilustrasikan begini, itu di saat malaikat Israfil yang Allah tugaskan pegang sangkakala. Ini malaikat Israfil, ini kan sudah siap nih sekarang malaikat Israfil itu. Jadi malaikat Israfil dari mulai Allah ciptakan, Allah bilang tuh sama malaikat Israfil,
Engkau aku ciptakan, tugasmu adalah niup sangkakala. Rasulullah itu sifatnya sangkakala, itu trompet yang dipegang oleh malaikat Israfil. Di dalam kitab tafsir Yasin itu besarnya, panjangnya dari masyriq sampai maghrib, dari barat sampai timur. Itu dunia itu digambarkan di dalam kitab tersebut. Itu dunia itu ada di ujung trompet. Nah ini ujung trompet, nah ini dunia nih, ini dunia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Israfil siapa aja nanti waktunya tiba, aku akan suruh kau niup sangkakala. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin di antara dijelaskan bahwa 3 tiupan yang akan dilakukan oleh malaikat Israfil tersebut. Yang pertama yang disebut dengan nafkhatul mazaki, tiupan kegoncangan. Di dalam Al-Quran dijelaskan wa nufiha fis-suri fafazi'a man bis-sama. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, maka dunia ini sudah tidak bisa kita gambarkan bagaimana goncangnya. Kemarin di Rusia, ya, ada gempa 8,5 magnitudo. Itu sejarah paling besar. Di Aceh dulu berapa? 9 ya Pak? 9 luluh lantak. Nanti di saat malaikat Israfil niup sangkakala, sudah kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di saat itu. Yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim, kita berlarian ke sana kemari. Bahkan kalau seandainya ada seorang ibu yang lagi hamil, maka hamilnya akan keluar. Orang itu kayak gila, sebetulnya dia bukan gila. Saking apa? Saking petaka yang disebut dengan tiupan malaikat Israfil dengan nafkhatul majid tersebut. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya Allah. Nah itu baru sekali tiupan. Kemudian tidak lama itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Israfil sekarang tiup yang kedua yang disebut dengan nafkhatus sa'qi, tiupan kematian. Ditiup lagi oleh malaikat Israfil, maka semua makhluk yang bernyawa di muka bumi ini semuanya akan kembali mati. Tidak ada yang tersisa kecuali 2 makhluk katanya. Di antaranya malaikat Israfil dan malaikat Israel. Ya Allah. Maka semuanya mati, akhirnya malaikat Israel yang terakhir. Di saat Allah bilang kepada malaikat Israel, apakah tugasmu telah kau tunaikan? Sudah ya Allah, semua orang, semua makhluk yang ada di muka bumi sudah aku tiadakan kehidupannya. Kata Allah, ada satu lagi. Kata malaikat Israel, tidak ada ya Allah, ada satu lagi. Kata Israel, siapa ya Allah? Oh wahai Israel. Akhirnya Israel pun dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu apa yang Israel rasakan? Terlihat kesakitan di saat nyawa terlepas dari tubuhnya. Makanya minta Pak sama Allah, biar kita sakaratul mautnya jangan sampai sakit. Kata-kata Nabi di saat sakaratul maut, yang di samping Nabi itu ada putri tercinta baginda Nabi Siti Fatimah Zahra, sampai keluar air mata baginda Nabi, dielap air mata baginda Nabi itu oleh putrinya Siti Fatimah. Ya Rasulullah, apa yang kau rasakan? Ya Rasulullah, apa yang kau derita? Bagaimana jawaban baginda Nabi? Wahai putriku Fatimah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebentar lagi akan mengambil nyawaku. Sudah ada di sampingku 2 malaikat yang akan menjemputku. Maka begitu menyakitkannya sakaratul maut tersebut, maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup hanya aku yang merasakan betapa sakitnya sakaratul maut tersebut. Bahkan di dalam riwayat dijelaskan, Pak, kalau ibaratnya Nabi itu nyawanya dibopong, nyawanya dipapah oleh malaikat Israel, bagaimana dengan kita umatnya baginda Nabi yang senantiasa selalu melakukan perbuatan maksiat dan dosa? Maka begitu menyakitkan yang disebut dengan sakaratul maut, sehingga digambarkan oleh para ulama, sakitnya sakaratul maut itu kalau tubuh kita dicabik-cabik, lantas tubuh kita ditaburi oleh garam, itu tidak akan ada arti rasa apa-apa dibandingkan dengan sakaratul maut. Nauzubillah ya Allah. Mudah-mudahan kita kagak merasain sakitnya sakaratul maut. Kayak para ulama kan yang guru-guru kita lagi sholat, tiba-tiba mati.
Lagi-lagi sholat, tiba-tiba nyawanya dipanggil oleh Allah. Lagi baca Quran, asik-asiknya, tiba-tiba nyawanya dipanggil oleh Allah. Kan mati bisa di mana aja. Jangan sampai kita, ya Allah, lagi main remi, lagi main kartu, domino, wah kita mampus, balak bener dikeluarin, mainnya mampus beneran, itu banyak. Kita mohon sama Allah, ya Allah jangan sampai sakitnya sama Rasulullah kita. Israel itu teriak-teriak, ya Allah betapa sakitnya sama Rasulullah. Kalau saya tahu ini rasanya yang disebut dengan nyawa keluar dari tubuh, maka saya akan pelankan untuk mencabut nyawanya umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya semua manusia tidak ada yang tersisa. Allah bangkitkan lagi setelah itu. Mana kata Allah Subhanahu Wa Taala? Mana Abu Jahal? Mana Abu Lahab? Mana Fir'aun? Mana Fatih Ahmad? Mana orang-orang dulu yang begitu angkuh? Ini saya raja di atasnya. Ana Rabbul Muluk. Allah tepuk dada pada saat itu. Karena sudah tidak ada satu makhluk pun yang tersisa, hanya Allah sendiri yang tersisa. Kemudian setelah itu Allah bangkitkan kembali malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril yang dibangkitkan? Karena malaikat Jibril itu yang akan menjemput jasadnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu istimewanya baginda Nabi. Setelah itu Allah hidupkan kembali malaikat Israfil. Nah ini tiba yang ketiga yang oleh para ulama digambarkan, yang disebut dengan nafkhatul ba'si, tiupan kebangkitan. Setelah Israfil meniup sangkakala dengan tiupan yang ketiga, tiupan kebangkitan, maka semua manusia akan bangkit dari pemakamannya masing-masing dan dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala di satu tempat untuk diadili yang disebut dengan padang mahsyar. Maka siapa yang paling dulu bangkit adalah baginda Nabi. Udah ada di samping baginda Nabi malaikat Jibril. Lantas begitu baginda Nabi bangkit, baginda Nabi menepuk kepala dan bahunya karena di bahu dan kepala Nabi itu penuh dengan debu. Lantas Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ayyu yaumin hadza? Ini hari apa wahai Jibril? Kata baginda Nabi. Bagaimana jawaban Jibril? Ya Rasulullah, ini adalah hari pembalasan. Apa yang disampaikan oleh baginda Jibril? Kalau ini hari pembalasan, gimana umatku? Gimana umatku? Gimana umatku? Pak Ibu sekalian, Nabi sebelum wafat kita umatnya yang disebutkan. Nabi bangkit dari kuburnya, kita yang dicari. Begitu besarnya cinta baginda Nabi untuk kita. Nah kalau kita makan bukan, kalau bapak koma nih, bapak koma, tidak tahu bapak koma, kemudian kita bangkit. Begitu bangkit dari koma, paling siapa yang kita tanyakan? Istri saya kemana ya? Jangan-jangan sama saya koma, saya kalah gitu. Ya, Nabi di saat bangkit, umatku, Jibril umatku, kata Jibril, ada ya Rasulullah umatku. Akhirnya kita dikumpulkan di satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Di tempat itu Allah jadikan kita dalam keadaan telanjang bulan. Sampai Siti Aisyah bilang, ya Rasulullah, alangkah malunya saya dengan aurat saya. Kata Rasulullah, wahai Humairah, pada saat itu orang sudah tidak akan memikirkan orang lain. Aku di saat itu tidak ada orang yang mampu menyelamatkan kita. Kita mungkin sekarang kadang bangga dengan harta yang kita miliki. Saat itu harta belum tentu mampu menyelamatkan kita di hadapan Allah. Kita mungkin bangga dengan jabatan yang kita sandang. Saat itu belum tentu mampu menyelamatkan kita di hadapan Allah. Suami yang begitu amat kita sayangi, anak yang begitu amat sangat kita cintai, mati-matian kita belain anak, belum tentu mereka menyelamatkan kita di hadapan Allah. Hanya satu yang mampu menyelamatkan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan kecintaan kita kepada baginda Nabi. Kepala kita disorot sama matahari tujuh. Di bawah kita pasir warnanya putih, panas, gerah. Digambarkan oleh para ulama, ada orang yang berenang di atas peluknya, ada orang yang berenang di atas darah yang bercampur nanah. Apa yang akan kita cari pada saat itu? Pertolongan. Sama siapa kita akan mencari? Sama semuanya akan kita datangi. Karena saat itu yang kita pikirkan,
saya selamat atau kagak ya? Dibiarkan kita untuk menunggu dalam keadaan gerah, dalam keadaan panas. Yang namanya nunggu kan sesuatu yang membosankan. Panas gerah kita suruh nunggu, lama banget nunggunya sampai para ulama menjelaskan 1000 tahun kita nunggu untuk diadili. Hari akhirat itu panjang. Kata para ulama, 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Jadi kalau sekarang tahun 2025, itu di akhirat itu baru 2 hari setengah. Baru 2 hari kurang. Baru 2 hari lebih dikit, maaf. Baru 2 hari. Kita suruh nunggu dalam keadaan panas. Kita lari ke sana kemari mencari pertolongan. Tidak ada orang yang mampu. Nabi Adam kita datang, wahai Adam, engkau adalah penghuluku, engkau adalah moyangku. Sudahkah kiranya engkau menyelamatkanku, memberikan pertolongan kepadaku saat ini? Bagaimana jawaban Nabi Allah Adam alaihissalam dengan berlinang mata? Nabi Allah Adam bilang, wahai anakku, wahai cucuku, aku bukan tidak cinta sama kalian, aku bukan tidak sayang sama kalian. Aku juga bingung dengan nasibku sendiri. Nabi Allah Adam aja bingung. Kata apa? Dengan satu dosa, dengan satu kesalahan yang pernah aku lakukan. Allah berikan kepadaku anugerah, aku tinggal di surga. Allah persilahkan semua fasilitas yang ada di surga. Kata Allah cuma satu, Adam, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ternyata aku lalai, dibujuk, dirayu sama iblis. Akhirnya aku dikeluarkan oleh Allah dari surga. Bahkan saat itu syafaatku diambil oleh Allah. Aku tidak berhak memberikan pertolongan pada siapapun. Coba kau cari Nabi Allah Idris. Kita jadi Nobel Idris, Pak, dalam keadaan panas-panasan. Panas banget, kita kan hari ini kan lagi panas banget kita. Udah seminggu ini panas banget. Itu di akhirat itu kagak ada apa-apanya. Dari permukaan bumi sampai matahari itu berapa juta mil. Nanti di atas kepala kita 7 tombak. Matahari jumlahnya 7 ada di atas kepala kita. Bagaimana yang kita rasakan? Dalam keadaan telanjang, disuruh kita menunggu. Siapa yang hendak kita cari? Kita Nabi Allah Idris kita cari. Jawabannya masih sama. Kata Nabi Allah Idris, maaf anak-anakku, maaf umat-umatku, aku tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Aku juga bingung dengan semua Nabi kita cari sampai Nabi Allah Isa alaihissalam kita datangi. Karena Nabi Allah Isa, wahai umat-umatku, wahai anak-anakku, mohon maaf. Aku pun kagak tahu dengan nasibku, karena dulu kau anggap bahwa aku ini adalah anak Allah, sehingga syafaatku dicabut oleh Allah. Padahal Allah memberikan kepadaku anugerah yang begitu amat sangat luar biasa. Coba kau cari Khatamul Anbiya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kita cari baginda Nabi, ibu bapak sekalian. Ditemukan baginda Nabi lagi berdiri sambil memegang satu bendera yang disebut dengan bendera Liwaul Hamdi. Itu Nabi kan nanti diri megang bendera, benderanya Liwaul Hamdi. 3 baris katanya bendera Liwaul Hamdi, syahadat di antaranya. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Di bawah itu semua umat Nabi akan berdiri dan lahir-lahir bendera-bendera kecil. Sayyidina Abu Bakar memegang bendera, Sayyidina Umar memegang bendera. Kita akan terkotak-kotak, kita akan mengikut siapa yang di antaranya karakternya mirip dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kita samperin baginda Nabi ya Rasulullah, kau adalah Nabi. Sekalipun kau tidak sejalan denganku, bahkan kau tidak pernah aku lihat di dalam kehidupanmu, tapi aku di umatmu, umat penghujung yang senantiasa selalu bersolawat kepada engkau wahai baginda Nabi. Maka apa jawaban baginda Nabi Bapak Ibu sekalian? Kata Nabi, wahai umatku, aku tahu bahwa engkau adalah umatku yang sering membacakan solawat kepada. Karena apa? Solawat yang engkau bacakan langsung Allah sampaikan kepadaku. Maka sesuai dengan janjimu, saat ini kau berada di barisan. Engkau akan aku selamatkan semuanya wahai umat baginda Nabi. Ya Allah, ibu bapak sekalian, mudah-mudahan kita sebagai orangnya ya, mudah-mudahan kita yang ditolong oleh baginda Nabi. Tapi bagaimana kalau seandainya kita mengaku umatnya baginda Nabi, tapi tidak sedikit pun di dalam hati kita ada rasa cinta kepada baginda Nabi. Cinta yang paling konkret kepada baginda Nabi itu satu, dengan membacakan sholawat kepada baginda Nabi.
Karena kata para ulama, idza hadda syai'an fasura bihi atau man ahabba 'ala syai'in fasura bihi. Orang yang mencintai sesuatu maka orang tersebut akan banyak membicarakan sesuatu tersebut. Ibu cinta sama harta, di mana aja kan kita omongin harta. Ada bapak-bapak resep banget sama mancing. Yang di mana-mana diomongin pancingan. Ya, selesai berjamaah aja, besok kita mancing di mana nih? Katanya di Jati Bening ada baru tuh. Itu kan Sari Kamperi ada tempat pemancingan. Saking cinta-cintanya sama mancing. Ibu cinta sama anak di mana aja. Ibu lagi arisan ngomongin anak. Ibu ketemu sama teman ngomongin anak. Kita lagi di mana aja ngomongin anak, cinta sama anak. Ini kita cinta sama Nabi. Maka bagaimana caranya cinta kepada Nabi? Sholawat. Sholawat Pak. Banyakin kalau hari Jumat. Kalau hari biasa kita 500, hari Jumat 1000. Yakin kalau orang banyak membacakan sholawat kepada baginda Nabi, hidupnya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di saat kita punya keinginan, di saat punya hajat, sholawat. Ibu punya anak, ya Allah susah banget nih anak mau masuk perguruan tinggi. Yang sesuai kita harapkan, bismillah, sholawat, sholawat, sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dipegang tasbih. Itu kan ya, kalau kita bukan lebih banyak baca WhatsApp daripada baca sholawat. Iya, benar. Lebih sering baca WhatsApp daripada baca sholawat. Baca WhatsApp itu lebih sholat. Ya Allah, apa? HP bunyi udah kayak kami di Jerohil. Itu kan ya, itu lebih sholat. Ya Allah, siapa yang WA? Itu kan ya, siapa yang miss-call? Siapa yang manggil? Lagi sholat. Makanya pegang tasbih itu, ya mau tidur itu bukan pegang HP ditaruh di dada. Apalagi yang jomblo misalkan ya. Sholat pegang tasbih, beli tasbih dah. Murah tasbih mah. Itu kan ya murah. Di online beli tasbih yang kotak-kotak itu ya. Itu kan ya yang digital atau tasbih yang biasa, yang biji-bijian gitu. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sampaikan keinginan ya Allah melalui kemuliaan baginda Nabi, melalui sholawat yang saya bacakan. Mudah-mudahan ya Allah anak saya masuk perguruan tinggi. Saya ingin anak saya jadi polisi. Saya ingin anak saya jadi TNI. Saya ingin anak saya jadi dokter. Saya ingin anak saya jadi insinyur. Sholawat 1000. Jangan takut-takut kita sholawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai keinginan kita. Mungkin anak kita akan sampai cucu kita. Mungkin cucu kita akan sampai buyut kita sesuai dengan janji Allah. Karena itu adalah usul kita kepada Allah dengan hajat yang kita inginkan. Sholawat. Maka kenapa di setiap kitab yang dikarang oleh para ulama selalu ada sholawat? Karena ini menyampaikan usul daripada kita, keinginan dari musallin para kita. Mudah-mudahan semua orang yang mempelajari kitab khusus yang sudah mengetahui ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat. Amin. Maka salawat itu salawat tanpa kerja ke blok M. Salawat sallallahu ala Muhammad. Enak di motor itu, di mobil ya. Di mobil coba. Itu mau kerja ke blok M lewat Kalimalang. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Daripada teriak-teriak nyanyi, gitu kan ya? Mendingan di motor coba di Cawang lagi ada razia polisi gabungan Satlantas. Diberhentiin kita buka helm. Sallallahu alaihi wasallam. Kata polisi udah lewat. Jangan. Itu kan gak mau saya bilangnya juga. Karena apa? Sholawat kita kepada baginda. Ada pengalaman saya sedikit. Insya Allah benar. Saya bisa dibuktikan. Ya Allah, dulu awal saya pindah dari Kebayoran Lama ke Jati Bening Baru situ. Ya, saya dulu tugas ngimamin di masjid Nurul Hidayah Pondok Kelapa depan Palu Indah. Saya sering main kuliah ke masjid, dulu ada masjid, ya itu kan ya. Tapi ibu dulu ada masjid yang sering dipakai syuting film. Itu kan ya, masjid Rolong Waktu itu di Belimun ya. Di Belimun tuh ada kan lagi ngetop nih. Saya masuk, ya Allah. Saya ingat tuh kata dulu saya. Kalau kita ingin sama Allah hajat,
baca salaman. Saya tanya tangganya, mau sholat sama teman saya, ya Allah, saya minta kepada Allah dengan sholawat yang saya bacakan, mudah-mudahan saya bisa isi ceramah di sini, khutbah di sini, bisa isi kajian di sini. Kalau waktu ditakdirin sama Allah, tahun kemarin saya bisa isi ceramah di situ. Sekalipun butuh waktu, sholawat, tapi bukan hanya keinginan kita yang kita sampaikan. Yang terpenting apa itu? Dari sholawat itu adalah syafaatnya bagi kita. Sebelum itu saya sholawat. Qul huwallahu baca kita 3. Qul a'udzu birabbil falaq kita baca 3. Qul a'udzu birabbin nas kita baca 3. Ayat kursi kemudian dua akhir daripada ayat surah Al-Baqarah kita baca. Kata tahu kata Nabi. Kemudian setelah itu baca doa Bismillahirrahmanirrahim ahya wa syukur. Pegang praktek sholawat kepada baginda Nabi. Maka apa yang kita rasakan di saat kita bangun tidur, kerinduan yang mendalam kepada baginda Nabi. Di saat kita sudah rindu kepada baginda Nabi, kita yakin semua keluarga kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan cinta kepada baginda Nabi, kita yakin kita akan selamat kepada baginda Nabi tersebut. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, dan semua keluarga baginda Nabi. Bukan hanya Nabi yang kita cintai, keluarga Nabi pun harus kita cintai. Ahlul baitnya baginda Nabi harus kita cintai. Keturunan-keturunan baginda Nabi harus kita cintai. Kan sekarang bagi muslim yang musuhin ahlul bait Nabi. Bagi muslim cintailah. Kalau kita mah jangan mikirin nasab. Ya kita mah mikirin nasib aja, nasib di akhir kita bakal seperti apa. Karena semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan akan dituntut diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun nanti kita, video kita akan direkam di hadapan seluruh manusia. Kita ngaji saat ini akan ada catatannya, akan ada pertanggungan jawab. Ibu mau belain suami nanti ada pertanggungan jawab di hadapan Allah. Bapak godain janda di luar akan ada pertanggungan jawab kita di hadapan Allah. Semua yang kita lakukan nanti akan dituntut diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita pikirkan nanti kita akan selamat, kita akan selamat. Itu aja udah. Selamat kita atau celaka kita, udah usul aja kita sholawat. Nah itulah wassallallahu ala alihi washabbihi wattabi'in. Itu saja Bapak Ibu yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang baik, kurang berkenan, mohon dijelaskan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insyaallah di pekan yang akan datang kita akan mulai masuki materi tentang akidah. Ada istilah di dalam kitab Sulamul Tauhid murtad, nanti kita akan bahas tentang murtad tersebut. Itu saja yang dapat disampaikan. Beri kurang mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.